juga sesi 3 development dengan tema kita kali ini yaitu React Hooks, Deployment, dan Project. Saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya, Valeska dan Isan. Tapi untuk saat ini, Isan sedang berhalangan dan tidak dapat hadir. Jadi hanya saya dan Valeska. Kita berada di sesi terakhir, yaitu session 3 di 7 Februari. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai hooks, deployment, lalu akan ada project yang kalian akan buat. Nah, teman-teman, sebelum mulai ke materinya, kita ice breaking dulu ya di Kahoot. Soalnya mah gampang kok recap tentang materi satu dan sesi 2. Teman-teman boleh join game Kahoot ini. Saya tunggu sampai 19.45 ya. Ayo guys, di-join Kahoot-nya guys. Ayo guys, ini baru 6 orang. Ayo guys, join guys. Soalnya gampang kok. Satu. Oke, udah 7.45 saya mulai ya. Kalau ada yang masih mau join, boleh join aja. Ah, udah naik 8.
Nah, pertanyaan pertama, apa itu fragment? Kalau ini sudah dibahas ya di sesi pertama kalau nggak salah. Wih, benar teman-teman, hijau jawabannya. Oke, kita next. Siapa ini pertama? Infokan. Oke, infokan. Mantap. Nah, apakah tiga pilar utama dari frontend? Ini juga cukup basic lah ya. Nah, benar, semuanya hebat. Just a side note ya, kalau misalnya SQL dan PHP itu kan bahasa backend ya. Oke, kita lanjutkan. Infokan masih pertama. Wih, hebat. Nah, apa elemen-elemen dari box model? Ini di sesi pertama juga ada ya. Hmm. Wih, oke. Hampir hampir semuanya benar ya. Eh, Kalau padding itu biasanya batas elemen antara HTML ya. Kalau border itu adalah garis yang mengelilingi batas elemen HTML. Lalu kalau margin ruangan di sekitar elemen. Nah, ketiga ini adalah elemen-elemen dari box model ya. Oke, kita lanjut. Info kan masih nomor satu, hebat. Nah, ini adalah definisi dari position. Nah, tapi nih, position apa ini? Mungkin cukup menjebak ini kalau tidak perhatiin di sesi pertama ya. Hmm. Oke, ini rada sulit ya mungkin. Cuman kalau misalnya relatif dan kombinasi antara relatif dan fix itu adalah sticky ya. Kalau misalnya static itu jenis bawaan untuk semua elemen web ya. Kalau misalnya fixed position itu tetap berada di posisi yang sama walaupun di scroll. Lalu ada absolute position itu ketika mengambil elemen keluar dari normal flow dan menempatinya di lokasi yang diinginkan. Oke, tiga orang benar. Next. Nah, ini properti utama untuk mengaktifkan Flexbox. Itu apa ya? Hmm. Wih, oke. Hampir setengahnya benar. Kalau flex wrap itu untuk mengatur ya, untuk mengatur elemen dalam satu baris atau pindah ke baris lainnya. Oke, kita next. Siapa yang pertama? Kiki. Oke, Kiki. Oke. Nah, apa dua konsep penting dari React? Nah, ini lumayan gampang ya, karena jawabannya juga ada beberapa yang asal. Nah, nah, itu benar ya state dan props. Kalau user interface dan user experience itu beda ya. Oke, Kiki masih nomor satu. Mantap. Nah, apa itu virtual DOM? Ini kalau nggak salah di sesi 2 ada ya. Kira-kira apa teman-teman? Hmm. Oke, ini jawabannya banyak yang beda ya. Kalau yang biru itu tempat untuk menyimpan data yang dapat berubah di dalam komponen itu adalah definisi dari state ya teman-teman. Lalu kalau yang kuning itu metode yang dijalankan komponen React pada setiap fase itu adalah life cycle method. Lalu yang terakhir hijau dipakai untuk mentransfer data dari komponen induk ke komponen anak.
Itu adalah props ya. Oke, next. Siapa yang pertama? Masih Kiki. Oke, Ki. Mantap, Ki. Infokan juga yang kedua. Oke. Nah, ini yang terakhir. Contoh dari life cycle method. Kemarin ini sudah ada juga ya di sesi 2. Oke. Komponen di komponen di update adalah salah satu life cycle method. Nah, ada dua lagi, yaitu komponen mount dan komponen will unmount. Kalau yang do update itu asal ya, dan set rate juga itu bukan jawabannya. Oke, podiumnya ini yang ketiga ada Scofield. Oke, Scofield. Oke, infokan mantap infokan. Yang pertama ada Kiki. Oke, Ki. Selamat Ki. Dan yang runner up-nya ada Soklin dan Teguh P. Oke, kalian hebat, kalian hebat. Mantap ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ke materi ya. Oke, jadi tadi tuh game sekedar ice breaking ya supaya otak kalian lebih encer dikit lah. Oke, kita lanjutkan ke materi. Nah, throwback to React. Jadi sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan recap dulu ya mengenai apa itu React. Nah, React itu adalah sebuah library JavaScript yang dipakai untuk membangun user interface yang interaktif. Dengan React, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan user. Nah, kan tadi juga udah dari game juga udah tahu ya dua konsep penting dari React, yaitu state dan props. Kita dapat menambahkan state ke dalam kolom manapun. Lalu pada React, kita juga dapat menggunakan state dan event handler seperti on mouse over, on click, dan lainnya untuk menambahkan interaktivitas. Nah, oke, kita lanjutkan ke hooks. What is hook? Hooks adalah sebuah fungsi yang diperkenalkan pada React sekitar 16.8 ya, sekitar segitu. Nah, pada dasarnya, dengan hooks akan memungkinkan pengguna state dan fitur React lainnya dalam functional component tanpa perlu menggunakan kelas komponen. Jadi intinya itu menggunakan hooks, eh, kita bisa menggunakan yang namanya functional component ya. Nah, ada beberapa contoh utama dari hooks dalam React, seperti use state, use effect, use ref, use context, use reducer, use memo, dan use callback. Nah, apa itu use state? Use state adalah React hook yang digunakan untuk menambahkan state ke dalam functional components. Sebelumnya, state kan hanya bisa digunakan dalam kelas komponen. Tapi melalui use state, kita bisa mengelola state di functional component dengan lebih sederhana. Kalau dari contoh di bawah, ini kan ada use state 0. Nah, itu tuh berarti eh, kita membuat state baru dengan nilai awal 0. Lalu useState akan mengembalikan array dengan dua elemen, yaitu counter, variabel untuk menyimpan nilai saat ini. Lalu ada juga set counter, fungsi untuk nilai baru counter. Lalu di sini juga ada variabelnya, yaitu constant counter dan set counter yang menggunakan array destructing, di mana counter akan menyimpan nilai akhir dari state. Lalu eh, set counter adalah fungsi untuk mengubah nilai state. Nah, ini juga kita bisa membuat sebuah function untuk mengubah state agar dapat dipanggil dalam sebuah function lainnya. Kalau dari contoh di kode di bawah, ketika function handle click dipanggil, set like plus satu akan mengubah nilai likes.
Oke, lalu di sini ada use effect. Use effect adalah sebuah hook juga yang digunakan untuk menangani efek samping dalam functional components. Nah, efek samping ini dapat berupa satu, fetching data, dua, melakukan update dokumen title, tiga, menangani event listener, empat, berinteraksi dengan lokal atau storage atau database, lalu lima, menjalankan kode hanya saat komponen pertama kali dirender. Nah, use effect ini juga sebenarnya mirip dengan komponen did mount, komponen did update, dan komponen will unmount yang sudah dibahas di sesi 2. Tapi dengan use effect, kita bisa menangani semua kasus ini dalam functional component dengan lebih sederhana. Lalu terakhir, dalam workshop kita hari ini ada useref yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diubah dan bertahan di seluruh render tanpa memicu re-render komponen. Biasanya useref itu sering digunakan untuk mengakses manipulasi elemen DOM seperti input dan button, menyimpan nilai state tanpa memicu re-render, lalu menyimpan nilai sebelumnya sebelum perubahan state terjadi. Nah, kalau misalnya ditanya apa itu perbedaan dari useref dari useref sama useState, nah perbedaan utamanya itu adalah useState bersifat trigger rendering, sedangkan useref tidak bersifat trigger rendering. Nah, ini akan ada demonya oleh teman saya, Valeska. Oke, thank you Bro Daril. Oke, jadi kita bakalan masuk ke demo ya. Dan di sesi terakhir ini ya akan ada lumayan banyak coding. Harusnya screen-nya udah kelihatan ya. Oke. Oke, jadi aku cuma pengen mention aja dikit. Jadi sebelum-sebelumnya eh aku lupa udah dijelasin atau belum, tapi kalau kalian mau jalanin project React atau apapun itu, ya React sih. Itu kalian harus install dulu ya namanya Node.js. Kalian cari aja Node.js di Google. Itu bakalan muncul paling pertama. Itu di sini kalian harus download dulu ya. Yang langsung aja download apa yang latest ini. Ukurannya nggak gede banget sih. Ukurannya berapa nih? Ya cuman 30 MB. Jadi buat apa sih Node.js ini? Jadi Node.js ini itu tuh JavaScript JavaScript runtime. Jadi karena kita React.js kita harus pakai Node.js gitu. Ada beberapa kodenya ya nggak terlalu penting sih ini. Oke. Nah terus kemarin juga udah dimention sama Isan kalau sesi 2 itu kita bakalan ngebuat project React kita pakai pakai si Vite ya, Vite. Nah di sini kalian bisa ke dokumentasinya. Nah, aku coba kirim. Oke tuh. Eh, Kalian bisa cek di situ dan baca-baca sendiri masuk ke guide-nya. Itu ada kayak dokumentasi lengkapnya lah. Ya kayak template, TypeScript, JavaScript gitu. Nah, paling aku bakalan ini dulu sih apa? Aku bakalan install dulu di bagian ini. Kalian scroll aja. Kalau kalian mau ikutin boleh sih. Eh, Kalian jump ke sesi apa section ini, scaffolding your first five project. Terus di bagian sini, nah itu kalian bisa buat pakai template ya. Banyak sih templatenya ada vanilla JavaScript, vanilla TypeScript, Vue.js ada, React, dan Svelte juga ada. Nah, tapi di sesi ini aku bakalan demoin pakai si React.js ya, React TypeScript. Dan nanti kita juga bakalan pakai Tailwind. Tapi tenang aja, aku bakalan ngebuat eh lewat dari oke, bentar. Kita bakalan ngebuat project bareng aja. Ya, aku bakalan demoin juga. Kalau kalian mau ikutin boleh. Bentar, aku GitHub. Oke, harusnya udah kelihatan jelas lah ya. Aku lupa sih cara gedein. Oke, oke ini. Aku rasa udah lumayan jelas. Jadi, aku bakalan buat project baru di sini. Kita langsung aja buat npm create ladas. Nah, di sini
eh, habis kita fit latest ini, kita tuh mau buat nama folder kita ya. Mau buat nama folder kita ini bebas namain apa aja. Jadi aku bakalan buat example app aja di sini. Nah, terus kita ikutin formattingnya ada double strip, terus strip template. Nah, di sini baru kalian tulis, kalian pilih ya, mau template apa ada React, React TS, aku bakalan pakai React TypeScript. Kenapa React TypeScript? Karena buat buat ini aja sih, buat lebih enak aja sih dilihat sama ya mungkin kalau kalian tertarik gitu sama TypeScript, di boleh digas sih. Oke, proceed yes. Oh, oke, wait. Oke, ternyata aku harus ini ya, make directory lagi. Demo sesi 3. Oke, ini aku buat folder baru dan aku bakalan re-running lagi. Jadi dia harus di dalam folder kosong. Kalau nggak folder kosong nanti dia bakalan kayak tadi. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam foldernya. Ya ini shortcut aja sih. Oke, oke nih. Jadi project kita udah kebuat dan nggak terlalu gede harusnya buat si ininya, ukurannya. Dan ya, ini udah jadi. Dan kita tinggal masuk ke Tailwind. Nah, ini kalian opsional ya. Kalian boleh pakai uh, Tailwind, framework Tailwind atau CSS Vanilla. Ya itu bebas tergantung kalian mau pakai yang mana. Cuman kalau kalian udah sekiranya udah cukup belajar CSS-nya, maksudnya nggak ada yang mau dieksplor lagi atau pengen yang lebih singkat-singkat aja. Nah, ini Tailwind ini sabi sih, boleh sih dipakai. Jadi Tailwind ini singkatnya tuh kalian pakai Tailwind itu buat memperpendek aja sih. Ya itu yang aku benefit yang aku rasain ya. Ya itu buat mendekin aja sih. Jadi kayak misalnya di sini ada flex nih. Kalau kalian di eh di mana nih di CSS biasa, kalian tuh harus kayak display play flex gitu loh. Itu ya oke sih, cuman ya terlalu panjang aja gitu. Ya simpel-simpel aja sih. Jadi kayak flex kolom gitu. Jadi dia bakalan flex dengan flex directory ke kolom gitu. Terus item center itu ya item align center gitu. Ya ini harus ada dasar CSS-nya sih. Jadi it's oke buat pakai vanilla CSS dulu, nanti baru terjun ke Tailwind. Biasanya udah susah buat balik sih. Ya ada framework lain kayak Bulma gitu dan ya kalian bisa pilih sih. Tapi most use ini sih for now. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke installation-nya. Nah, kalian mau, kalau mau ikutin boleh ya. Ini aku linknya di sini. Oke. Nah, di situ tuh. Jadi kalau kalian buka, kalian ikutin aja. Di sini ada pilihannya installation-nya. Using Fit, Post CSS, Tailwind CLI. Nah, di sini aku bakalan pakai Tailwind CLI aja. Kenapa nggak pakai yang Fit biar sekalian? Nah, karena kemarin aku tes itu mungkin ngebug ya, atau aku mungkin salah nginstalnya. Tapi kita pakai Tailwind CLI aja karena kebanyakan aku pakai yang ini ya. Oke. Jadi step pertama kita copy aja ini. Terus kita masuk ke dalam VS Code. Terus aku akan gedein ini aku udah oke. Kita buka terminal. Oke, terminal. Jadi kita langsung aja paste dan dia bakalan nginstal otomatis si Tailwind-nya. Ya kita tunggu aja ini nggak lama sih, tergantung internet juga harusnya. Tapi nggak bakalan terlalu lama. Dan ya sambil nunggu, di sini juga ada import Tailwind in your CSS. Nah jadi kita tuh cuma butuh gini doang ya, butuh taruh kode ini doang, add kode ini doang di source code kita. Nah kita cek. Oke, ini udah keinstall kalau tandanya udah gini. Oke, udah keinstall ya. Eh, di sini kalau nggak salah. Oke, udah ada. Oke, udah ada ya keinstall ya. Oke, langsung aja. Nah, jadi di React itu ada structure-nya lumayan lumayan ribet dah buat kalian pertama kali baru lihat. Jadi mungkin di sini ada base eh React. Oke. Kalau nggak salah dari
Oke sih. Nah ini. Jadi ini buat insight aja. Itu kayak gini nih. Bentar. Oke ini nih. Jadi kalian tuh bakalan banyak coding di bagian source. Ini harus kelihatan lah ya. Oke. Nah, itu bakal banyak coding di folder source. Jadi di sini ada aset kayak aset gitu, komponen, config, hooks, service ya. Tapi ini kompleks banget ya, udah kompleks banget. Kita nggak bakalan sampai situ. Itu ada app CSS, JS. Ya ini masih pakai vanilla JavaScript. Oke. Jadi ya kita nggak bakalan terlalu pusing dengan itu. Nah, jadi di bagian ini eh udah ada folder baru assets. Nah, di sini aku bakalan buat dulu komponen. Aku bakalan buat dulu komponen, folder komponen. Oke, folder components. Oke, ini aku sangat kelihatan jelas sih. Oke, terus, nah kita bakalan nginisialisasi, menginisialisasi si Tailwind-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini eh, di TSX kita, ini apa? eh, Penamaan buat TypeScript ya. Kalau misalnya vanilla JavaScript, JavaScript biasa itu bakalan pakai JSX. Ya beda di situ doang sih. Oke, jadi eh kita bakalan delete aja ini. Oke, oke, ini delete aja ini nggak penting juga delete. Jadi kita bakalan delete tadi si app.css-nya dan import si ini ya. Oh ya di React juga udah pakai sistem import ya sama kayak JavaScript. Jadi kalau kalian misalnya baru banget nih, mungkin kebanyakan dari kalian baru yang jauh apa yang terjun ke React, mungkin bingung gitu. Tapi it's okay. Saranku sih mending belajar JavaScript lebih agak dalam gitu ya. Gak usah sampai dalam banget, tapi sampai ke titik cukup lah. Ya ini dia nanti direct tuh bakalan sering pakai import sama export gini nih, kayak gini. Oke. Jadi karena oke jadi eh, kode utama kita tuh bakalan di main.tsx gini. Nah, jadi eh dia tuh bakalan nge-create elemen yang namanya root. Oke, mungkin aku bakalan ini aja, npm run dev. Oke, jadi kalau kita inspect elemen, dia bakalan nge-create div baru yang namanya root. Nah, div baru ini tercipta dari sini. Nah, terus elemen komponen-komponen yang mau kita tambahin itu, kita tambahin di sini nih, di dalam blok strict mode. Nah, kita nggak usah ganti apa-apa di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia bakalan import index CSS. Nah, index CSS ini, aku bakalan hapus semuanya, dan aku bakalan ganti dengan satu kode ini. Oke. Oke, terus dia bakalan kosong karena nggak ada stylingnya. Tapi it's okay. Nah, sekarang kita bakalan hmm, ke ini nih. Oh ya, sebentar. Nah, di sini nih. Ini komen buat ngerender, bukan ngerender sih, ngejalanin gitu, ngebuild prosesnya si Tailwind-nya. Nah, aku bakalan masuk aja di sini ke komen prompt baru. Nah, kalian tinggal paste aja sebentar. Bentar, aku coba paste. Oke, di sini nih. Nah, kalian running aja ini apa? eh komen ini di terminal, tapi kalian lihat dulu nih. Ini ada source-nya. Source-nya input CSS. Sedangkan nama kita tuh index CSS. Jadi kita harus ganti dulu. Sesuai penamaan yang file CSS yang mau kita jadiin base-nya. Jadi aku bakal di sini ganti aja index. Jadi ini nih strip I itu input seingatku. Kalau O itu output. Jadi dia bakalan ngebuild si index CSS ini. Terus dia bakalan menghasilin file baru namanya output CSS. Jadi kita bakalan langsung aja enter. Yap. Nah, kalau done ini berarti udah kebentuk. Nah, nih. Ini banyak banget nih kodenya. Dan kalian nggak perlu baca sih sebenarnya. Baca kode ini. Ya cuman buat nanti kita pakai aja gitu. Oke, ini sebuah shortcut juga. Jadi daripada kalian eh,
kayak paste-paste kode kode panjang-panjang gini setiap kali kalian mau eh, jalanin atau mau ngebuild sesuatu gitu atau mau styling kan gini aja nih. Nah, jadi kalian buka package JSON di bagian sini, package JSON. Oke, terus kalian ke bagian script. Nah, di bagian script ini itu tuh sebenarnya kayak gini sih. Jadi npm run. Nah, kalian bisa npm run dev, build, lin sama preview. Jadi ini tuh kayak list itu, list script yang bisa kalian pakai. Nah, jadi apa kalian nambahin script baru? Ini cuman ini aja sih, apa? Cuman life hacks aja sih. Kalau yang mau ikutin boleh, yang nggak mau juga it's okay. Jadi aku bakalan kasih nama watch di sini, script namanya watch. Terus kita kasih penutup dan kita paste di sini. Jangan lupa ganti depannya index sesuai dengan penamaan ini. Oke. Jadi kita save dan misalnya kalau aku mau oke, aku terminate terus aku mau jalanin npm run watch. Sebelumnya kan gini, sebelumnya kita harus jalanin npx ini nih. Itu ribet kan, nggak mungkin apal. Ya bisa sih apal, cuman ya agak ribet aja. Jadi aku bakalan npm run watch dan nih, dia bakalan ngejalanin otomatis ini. Ini sebuah life hack yang sangat berguna dibanding kalian buka tutup gitu, ya ribet sih. Oke, lanjut. Oke, udah kita dapat output CSS-nya. Kita bakalan masuk ke sini nih. Kita ganti yang darinya index, kita bakalan ganti ke output CSS. Nah, terus di sini kita udah mulai nih, udah mulai bisa styling eh udah bisa ngoding nih. Oke, mungkin aku bakalan jelasin dari awal. Kita hapus semuanya ini dulu. Oke, dari awal nih. Oke, jadi di sini aku bakalan buat to-do list front end-nya aja ya. Bakalan buat to-do list front end. Wait bentar. Oke, kita bakalan buat komponennya aja dulu. Ini kita buat file baru aja yang namanya form tsx dan format tsx. Nah, oke, di awal-awal kalian tuh harus eh ciptain dulu ya buat function lu. Nah, buat function itu ada beberapa cara. Function pertama tuh gini, form gini. Ini ini function pertama. Nah, kalau function yang kedua tuh kalian lebih singkat lagi, kalian bisa gini nih. Gini nih. Jadi bedanya yang function pertama sama yang kedua ini insert aja ya. Insert singkat aja. Jadi beda yang pertama sama yang kedua itu, yang pertama ini JavaScript lama. Bukan JavaScript lama sih. Maksudnya successor-nya lah. Bukan successor, ancestor-nya. Kayak ini tuh dulu sebelum ada ini dulu gitu. Jadi dia kayak define function kayak di beberapa bahasa pemrograman lainnya kayak misalnya di C ya gini juga sih. Nah, cuman karena ada AS6, ES6 itu update JavaScript tahun 2015 kalau nggak salah. Dia ada nambahin arrow function. Jadi arrow function itu lebih singkat gitu. Jadi ini tipe apa tipe functionnya bukan function sih, bisa variabel juga sih. Nah, terus ini namanya, ini parameternya, dan ini isinya gitu. Oke, aku bakalan pakai arrow function karena lebih singkat. Oke, jadi kita bakalan langsung ngoding aja. Nah, di sini eh kan to-do list itu bentuknya ini ya, bentuknya kayak form gitu ya. Jadi aku bakalan langsung aja tulis form. Nah, ini singkat. Ini untuk mempermudah juga. Jadi kalau kalian ada extension yang udah keinstall, itu kalian lebih gampang gitu. Kayak misalnya kalian mau button gitu. Button, kalian klik ada button terus kalian enter. Nanti ke create tag button otomatis. Ya kalian bisa cocok logi sendiri. Banyak sih extensionnya. Cuman aku lupa ya extension yang install mana aja, soalnya banyak banget nih. Ya gitulah, aku males bacanya. Oke, nah di sini kita nggak usah pedulin forma dulu. Tahu boleh sih. Jadi action ini kalian tuh bakalan ngelempar kemana habis kalian klik submit. Nah, jadi karena kita nggak bakalan langsung direct ke backend-nya, karena backend-nya mungkin masih aku nggak tahu ya backend udah ngajarin atau belum, tapi ya itu nanti kalian sama backend lah. Nah, terus method jangan lupa. Nah, method ini apa? Metodenya ada post, ada get,
ada put, ada delete. Ya Rudy, put gitu. Nah, karena kita mau input data. Jadi kalau input data itu kita post, kalau mau apa ngambil data itu kita get. Itu basic dasar sih. Oke, langsung aja kita buat codingan di sini. Kan bisa ikutin, kan bisa saling-saling manual. Aku bakalan di sini flex, terus ada flex column. Flex column aku udah lumayan lumayan hafal sih. Jadi eh ya kita cepat aja ya. Terus margin bottom 5 dan langsung aja kita masuk ke label. Oke. Oh ya, ini merah-merah kenapa? Karena aku belum ekspor nah. Jadi aku harus ekspor default kayak aku bilang tadi. Kalau udah masuk ke JavaScript itu bakalan banyak import sama ekspor gitu. Nah, HTML4 ini for buat nama yang mau kita ini. Kita bakalan tulis name tasknya. Ini ada eh task name, task name. Nah, terus kita kasih styling juga. Misalnya apa? Text XL gitu. Jadi ini ada ukurannya. Jadi di Tailwind itu ada text SM small, medium, large XL, sama ada dua XL gini, dua XL, tiga XL gitu. Ya, aku bakalan XL biasa sih. Terus text left, text align left gitu. Kalau kita misalnya oke, wait, karena belum ada isinya, jadi kita bakalan ini. Wait. Oh iya. Oke, kita belum bisa lihat karena di sini aku belum belum apa belum assign ya, belum assign si komponen kita. Aku bakalan coba assign dulu di sini. Em, Kita import aja lah, import form. Nah, ini langsung otomatis ya, langsung otomatis ke apa? Ke autocomplete gitu. Terus aku bakalan panggil formnya di sini. Nah, ini harusnya udah muncul sih. Wait. Oh iya lupa. Aku lupa return. Ya, aku harus masukin dalam return ya. Yep, nah gini. Nah, terus kita bakalan balik ke form dulu. Kita bakalan selesai coding yang ada di sini dulu. Terus aku bakalan buat lagi di sini input. Input buat label inputnya. Ini tipenya type. Terus eh placeholder. Placeholder itu kayak buat ini ya placeholder buat di boxnya. Misalnya apa? Buat eh task task name here gitu. Terus ada class name, bakalan styling. Aku bakalan pakai backgroundnya white. Jadi dia kalau misalnya background color itu BG white. Terus border. Nah, biasanya kan pixelnya satu. Tapi kan aku mau pengen dua atau tiga. Tiga ya tiga pixel. Terus warna bordernya border gray 400. Nah ini border graynya bisa kalian ganti-ganti ya. Kayak ini tuh lebih ini sih apa? Lebih ke arah light atau dark aja. Jadi semakin kalau nggak salah semakin kecil angkanya kayak misalnya 100 dia bakalan lebih light, lebih terang gitu. Kalau dia misalnya lebih dalam, bukan lebih dalam, lebih kayak misalnya 800, 700 gitu, dia bakalan lebih dark gitu. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, kayak gini nih. Oke, mungkin 300 aja lebih mantap sih. Oke, terus kita rounded. Rounded itu border ini apa? Bordernya agak agak mencekung. Kalau kalian lihat di sini, ini agak belum kelihatan. Ini agak mencekung. Dan kita langsung aja masuk lagi ke apa? Aku mau nambahin apa ya? Padding satu gitu. Padding satu terus margin top mungkin margin top 2 terus fokus. Nah, fokus ini buat biar kalau misalnya kita klik, ini kan kita klik warna hitam. Tapi kalau fokus, ya ini sih kalau kita klik dia fokus gitu. Nah, aku bakalan styling fokusnya itu border warna biru dengan wait outline. Dan ini aku bakalan nolin dulu. Nah, jadi pas aku klik dia nggak bakal warna hitam lagi, dia bakal warna biru. Itu. Ini bisa lebih oke. Ya, tadi aku barusan formatting ya. Shortcutnya itu Shift, Alt sama F.
Jadi dia bahkan kok ke format otomatis gitu. Kayak ya lebih enak dibaca gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita udah selesai dengan satu satu bagian ini, nah aku bakalan langsung aja copy nih. Bakalan langsung aja copy. Terus ini shortcut juga. Jadi kalau kalian mau copy paste komponen itu, kalian shift alt up arrow key down gitu. Ya aku bakalan cepet juga karena oke dilihat waktunya sudah mau habis ya. Udah kelewat banyak, jadi tipenya kita ganti date, kita bakalan pasang date di sini, terus kita save, ada date di sini, kalian bisa pilih, kita bisa pilih mau date apa. Oke, aku bakalan copy paste lagi di sini. Di sini kita bakalan kasih nama priority. Priority-nya kita ganti teks dan oke ini placeholder nggak terlalu berguna sih harusnya. Ya, set your uh, gini nih. Oke, ini aku sampai sini udah ini sih, udah mantap lah ya. Kita akan apa nih? Apa tadi shortcutnya? Maaf nge-lag. Oh, shortcutnya. Shortcutnya itu ini apa? Ini shortcutnya. Eh Shift, Alt sama row key down. Shift, Alt sama row key down. Jadi dia bisa kayak gini, bisa kayak gini juga. Ya, Shift, Alt, row key down. Aku bakalan fokus aja. Oke, lanjut. Nah, oke sampai sini udah oke. Nah, kita bakal masuk ke mainnya, main container. Nah, ini bakalan jadi main application-nya. Kita bakal ngoding di sini sekarang form bukan form sih, app-nya. Oke. Jadi aku bakalan buat dulu container. Gua bakal masukin ke sini. Bakalan isi apa ya enaknya? Em, aku bakalan tengahin deh. MX Auto. MX ini margin left and right gitu. Lebih singkat kan? Maksudnya nggak usah kayak margin left, margin right gitu. Ya lebih singkat aja sih. Terus aku mau backgroundnya gray lagi lah. Gray lagi 200. Roundednya em, mau buat backgroundnya rounded nggak ya? Boleh sih. Terus paddingnya 5. Jadi begini dia. Hop, nah jadi gini. Di kiri kanan gitu deh. Terus masuk ke H1. H1 apa heading kalau nggak salah namanya. Lupa nggak terlalu ingat. Kita bakalan styling. Teksnya kita agak gedein. Kita kasih judul dulu. Namanya form. Oke sih. Oke terus. Karena kita udah gini, aku mau buat buttonnya nih. Buttonnya. Tapi sebelum itu aku bakalan styling dulu ya buttonnya. Di button di sini. Terus class name. Nah, di sini aku bakalan kasih nama buttonnya itu eh green ya. Bakalan kasih nama green. Bukan green sih, bukan nama sih. Maksudnya eh background gitu. Rounded MD. eh jadi border itu bakalan rounded medium. Terus width-nya itu fit. Ukuran panjangnya itu width. Lebar ya. Oke, kita bakalan styling lagi di buttonnya. Di sini type-nya button. Type-nya button. Terus, oke di sini kita taruh dulu ya. Em, oke, button terus wait mungkin ini ya nanti aja. Aku bakalan buat dulu kayak button, button submit gitu. Kita bakalan buat dulu button submit ya. Itu nanti sih, itu buat si use effect nanti. Kita bakal masuk ke use effect. Ya mungkin segini aja udah cukup sih aku. Nah gini nih. Ini tapi kalau kita klik eh ya salah sih. Ini harusnya pasangnya di ini sih, di form ya. Gini nih. Ya, di form gitu.
Nah, ini nggak bisa karena kita nggak connect sama backend ya. Oke, jadi udah sini, aku bakal styling dikit aja coba. Name, border, width fit, terus padding 5 coba. Kalau gede 3 2 terus rounded MD. Oke, udah mantap lah ya. Paling backgroundnya tipis-tipis sih. Backgroundnya blue gitu, blue 500 gitu. Oke, udahlah ya, udah mantap lah ini ya. Border kita hapus aja sih. Oke, submit buttonnya udah jadi. Link text white. Oke, submit button udah jadi dan udah bisa diklik. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke use state. Nah, use state di sini aku bakalan buat dulu. Jadi di use state itu kita harus buat kayak apa ya, kayak penampungnya gitu loh, kayak variabelnya gitu. Nah, aku bakalan buat di sini cons, terus kasih bracket. Ini ada namanya salah, bukan cons. Itu con mah set count. Jadi aku bakalan buat use state counter. Jadi tiap kita klik itu bakalan plus satu, bakalan plus satu gitu ya. Tiap buttonnya kita klik. Nah, aku bakalan di sini pakai use state dari React, udah ke import di sini. Cuman kalau belum ke import, kalian pakai yang dari sini nih. Bukan, bukan, bukan itu. Nah, ini nih. Ya, karena udah ke import sih. Jadi bakal otomatis. Nah, terus kita kasih parameter nih. Nah, ini parameter buat apa? Parameter ini buat initial value gitu ya. Karena kita mau buat counter, counter mulai dari nol ya. Jadi kita bakalan isi nol. Jadi dia bakalan start dari nol. Setiap kita refresh, dia bakalan mulai dari nol gitu. Nah, oke. Terus kita buat eh, function buat handle kliknya. Buat nge-plus plus satuinnya. Handle clicks di sini. Kita bakalan pakai arrow function lagi. Kita kasih parameter kosong aja. Parameter kosong. Nah, terus kita bakalan panggil nih si apa? Si set count ini ke dalam sini. Kita bakalan set count, terus kita sini. Nah, sebenarnya ada dua cara buat ini, buat ngeplus satunya, buat logiknya. Jadi logiknya pertama gini nih, plus satu. Oke, aku bakalan assign ke sini dulu aja. Type button, terus klik, uh, double klik, klik, klik cut, gitu, klik cut. Terus di sini kita kasih, nah di sini kita mau nampilin berapa kali jumlah kita udah klik. Jadi kita pakai bracket gini apa, kurung kurawal gini, terus kita pasang count. Nah, kalau udah sampai situ, eh kita coba aja dulu ya. Nah gini nih, kelihatan nggak? Gini nih. Jadi kalau kita refresh, jadi kalau kita klik dia bakalan nge-plus plus plus gitu. Nah, gitu tuh. Oke, mungkin aku bakalan tambahin salah. Aku bakalan tambahin logic yang lebih mantap lagi. Jadi aku bakalan nambahin logic kalau misalnya udah lebih dari 10 nggak bakalan bisa ngeklik lagi. Nah, ini namanya conditional ini ya, conditional conditional rendering gitu. Jadi aku bakalan di sini eh kalau misalnya count-nya kurang dari 10 berarti kita masih bisa handle klik. Kalau udah ini nggak bisa undefined. Jadi bacanya gini. Kalau misalnya kondisi count kita itu masih kurang dari 10, misalnya 9 gitu, kita masih bisa ngeklik. Tapi kalau udah lebih nggak bisa tuh. Nanti bakalan ke disable gitu. Nah, disable-nya gimana? Disable-nya aku bakalan buat ke kelas baru. Bukan kelas baru sih, maksudnya styling baru gitu. Oke, terus ini kita bakalan pasang kayak gini. Kita kasih padding 3 lah. Ini 3. Terus kita tambahin kondisional di sini nih. Kalau count-nya lebih dari sama dengan 10, ya bakalan background gray. Jadi nggak bisa penanda gitu buat, oh ini udah nggak bisa lagi nih, diklik gitu. Nah, udah, terus kita tambahin lagi aktif 200 gitu. Oke. Bakalan gini biar lebih enak dibaca. Nah, ini nih. Terus jangan lupa disable. Disable kalau misalnya
countnya lebih dari 10, lebih atau sama dengan 10 gitu. Nah, aku akan coba klik. Nah, kalau misalnya kita udah sampai 10 kali, dan ya, ini 8, 9, 9 kan masih kurang dari 10. Jadi dia bakalan ngecek nih. Kalau misalnya masih masih hijau lah pokoknya, masih hijau kan. Pas aku klik ke 10, dia bakalan ngerender komponen yang ini. Ngerender bukan ngerender styling yang ini. Ini nih. Jadi dia background gray gitu. Oke, aku rasa udah mantap lah ya, udah gacor lah ya. Oke, mungkin sekian sih untuk use state ya. Kita bakalan masuk ke use effect. Nah, use effect ini lumayan agak challenging gitu ya. Aku bakalan pindah dulu ke codinganku yang satu lagi. Aku udah siapin sih yang untuk use effect. Karena use effect lama sih, lumayan lama. Dan memakan banyak waktu kalau di demo secara langsung. Oke, ntar ya. Ah, eh ini. Oke, ini. Oke, jadi aku udah buat kodenya dan kalian bisa cek di GitHubku ya nanti. Aku udah siapin sih GitHubnya sebentar. Aku coba sertain deh, biar kalian bisa langsung demo gitu. Ya bisa cobain sendiri langsung gitu. Wait, bukan ini. Oh ya, kalau kalau kalian mau follow bisa follow ya, nanti aku follow back kalau nggak lupa. Ah, ini nih. Kalau mau coba-coba boleh ya di situ. Oke, kita langsung masuk aja karena ini udah 32 nih, menit 32. Oke, jadi use effect tuh kita bakalan pakai di sini. Ah, ini udah kompleks sih. Jadi udah pakai interface. Kita pakai interface-nya bagian dari TypeScript buat objek gitu. Buat apa objek type gitu. Nah, terus ini ada use state juga. Oke, aku mungkin bakalan kasih lihat dulu deh gimana bentuk ini. Nah, jadi gini nih. Jadi tampilannya tuh gini. Tampilan yang aku buat tuh gini. Jadi kita tuh bakalan consume API. Jadi kita belajar juga ya consume API di sini. Jadi di sini aku pakai API dari orang lain. Namanya tuh kalau nggak salah Holodex. Ya ini salah. Ini sekedar pengenalan singkat aja gitu. Sekedar pengenalan singkat buat backend ya. Nah, nah ini nih. Kalau kalian mau baca-baca API ini, ya tiap API ada setupnya masing-masing sih. Cara setupnya masing-masing. Cuman ya aku nggak bakalan ajarin itu. Mungkin di backend. Nah, di sini use effect. Jadi use effect ini kita bakalan pakai arrow function lagi. Ah, jadi oh ya di sini aku pakai Axios Axios juga. Mungkin teman aku udah jelasin kemarin bakalan coba pakai Axios. Sebenarnya bisa ada dua cara. Pakai pakai use effect manual kayak fetch gitu, await apa? Await gitu. Cuman itu lama. Jadi aku bakalan pakai Axios saja. Nah, kita bakalan ngambil get gitu. Get. Ya ini use effect ini berhubungan erat dengan backend ya. Jadi aku bakalan get dari API ini dengan parameter ini kayak organization language limit ini ada sih di dokumentasi API ya. Terus headers ini biasanya kalau misalnya ada authentication gitu. Nah, kayak gini nih. Authentication kita bakalan pakai API key. Ini di backend sih. Ini cuma pengenalan singkat aja. Ya tiap tiap builder atau apa pasti ada penamaan yang khusus. Kalau di Vite dia gini. Jadi depannya harus pakai Vite terus import meta env. Kalau di Python beda lagi tuh. Jadi API key-nya aku bakalan simbol sini nih. Tapi aku gak akan buka karena nanti ya nggak lucu dong ke expose API key ya. Oke. Jadi kalau udah itu kita masuk ke then. Jadi kalau kalian lihat JavaScript ya JavaScript. Kalau kalian nyoba fetch data di JavaScript itu dia sama sih. Kalian tuh harus then gitu. Then response data terus catch error gitu. Nah sama sih kayak di sini. Di sini kita bakal respon. Ini mana filter datanya? Aku bakal filter data ini nggak usah pusing ya nih. Ini nggak usah pusing. Ini buat filter data doang. Jadi kayak penamaan doang. Nah, terus aku bakalan console log di sini. Jadi misalnya tiap aku fetch data gitu, tiap aku refresh, aku buka developer, ini inspect element, dia bakalan muncul ini.
datanya 100 karena aku limitnya 100. Jadi dia bakal muncul nih data JSON gini, apa klip apa nih nama-nama namanya gini. Foto dan lain-lain gitu. Itu kalau konsol log ada di JavaScript kalian bisa belajar juga. Nah, tapi aku bakalan simpen di set data. Nah, set data ini bentuknya array. Kalau kalian bisa lihat di sini nih, ini. Pokoknya kalau bracket itu dia bakalan array. Tapi ini kalau nggak salah di destructuring deh. Khusus ini nih parameter array. Aku bakalan simpen di array gitu. Nah, jadi setiap aku ngerunning ini, use effect-nya bakalan nge-trigger kan. Nah, nge-trigger masuk ke dalam si data sini. Array, dalam bentuk array. Ke dalam datas. Oke. Dan kita mapping, karena kita mau display datanya, kita pakai eh, map ya, dot map. Ini bisa for each, bisa for, bisa for each, tergantung. Tapi aku pakai mapping aja. Nah, kita mapping, terus kita ada lagi function di sini. Functionnya kita pakai data. Nah, ada data ID. Oh ya, di React kalian tuh harus ada key-nya. Karena key ini identifier itu. Jadi harus unik. Kalau kalian nggak ada key, dia kalau nggak salah akan ada error gitu. Error di sini. Nih. Each type in a list should have an unique key prop. Jadi dia bakalan nge-warning gitu sih. Kalau kalian nggak pakai key. Jadi saranku pakai key aja sih. Nah, terus kalian apa nih? ID, name, group, foto, ya sesuai dengan eh data di sini. Group ada di sini nih. Ya kan bisa pakai group, ada ID di sini, ada name, ada foto gitu-gitu. Terus stylingnya ya styling styling tipis-tipis aja sih. Gini nih, styling tipis-tipis aja. Oke, mungkin sekian sih buat demonya. Aku balikin ke Daril. Thank you. Oke, thank you Val. Tadi demonya bagus banget sih, cukup informatif ya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan materinya ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke deployment. Oke, jadi apa itu deployment? Nah, kalau misalnya secara definisi, deployment adalah proses mengambil kode dari sebuah lingkungan pengembangan dan membuatnya tersedia di lingkungan produksi sehingga dapat diakses dan digunakan. Nah, itu sebenarnya kan tadi definisi formalnya, tapi ya sebenarnya intinya itu deployment adalah proses memindahkan localhost ke server live. Nah, biasanya developer menggunakan server server aplikasi atau web untuk menjalankan aplikasi host. Nah, lalu di sini ada the flow ya, the flow DevOps yang bentuknya infinity loop mencerminkan proses continuous integration dan continuous deployment. Nah, di bagian kiri itu ada developer team ya, yang melakukan planning fitur dan perbaikan, menuliskan kode dan mengembangkan aplikasi, eh, build dan menyiapkan aplikasi, lalu testing code untuk memastikan bahwa tidak ada bug. Nah, di bagian kanan kan itu ada operational teams yang merilis aplikasi yang sudah diuji, melakukan deployment, mengoperate aplikasi dan memastikan stabilitasnya, dan melakukan monitoring performa aplikasi. Nah, teman-teman mungkin bertanya apa saja step dari melakukan deployment. Nah, ini ada langkah-langkah umum ya, langkah-langkah umum dari melakukan deployment. Yaitu pertama adalah pemilihan lingkungan tujuan. Ya, lingkungan tujuan. Nah, lingkungan tujuan itu ada tiga tipe ya. On premise, on premise yaitu server fisik perusahaan. Lalu ada cloud. Nah, cloud itu seperti contohnya adalah AWS, Azure, Vercel, Netlify dan lain-lain dan masih banyak lah. Lalu ada hybrid. Hybrid itu adalah kombinasi antara on premise dan cloud. Nah, lalu yang kedua adalah pemilihan metode deployment. Ada beberapa metode seperti yang rolling deployment, blue grid deployment, canary deployment, dan A/B testing. Lalu yang ketiga ada database migration atau pembaruan data, dasis data.
Lalu yang keempat ada pengujian deployment atau testing seperti melakukan smoke testing, integration testing, dan load testing. Nah, yang kelima itu ada pelatihan pengguna. Nah, biasanya dalam sebuah tim internal akan mendapatkan training ataupun dokumentasi modul tentang software itu ya, cara pemakaiannya. Terakhir ada monitoring dan pemeliharaan untuk memantau performa aplikasi software. Nah, kalau misalnya ada ada masalah nih, atau ada bug, nah perlu dilakukan yang namanya hotfix atau rollback ya. Nah, ini juga ada static website. Eh, Static website itu apa? Jadi static website itu adalah sebuah website yang memiliki konten yang tidak berubah dan tetap. Nah, biasanya website static itu dibuat menggunakan teknologi-teknologi atau stack-stack dasar seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Static website juga bisa dibuat dynamic menggunakan API untuk mengambil data dari suatu database. Salah satu contoh platform untuk static website yang baik dan gratis itu adalah Vercel. Saya juga menggunakan Vercel sih untuk melakukan deployment. Oke, Val, boleh demonya? Oke. Oke, jadi balik lagi bersama bersama demo. Oke, jadi aku bakalan share screen sini. Nah, jadi di sini aku bakalan nunjukin kalian cara deploy di Vercel. Sebenarnya ada juga kayak tempat lain buat, bukan Netflix, Netlify maksud saya. Netlify. Ya, sebenarnya ada dua tempat deploy yang gratis ya. Sejauh yang aku pernah dengar sama pernah lihat. Tapi baru Vercel sih yang aku pakai. Netlify juga bisa sih kalau kamu mau deploy gitu. Cuman ya aku baru pakai Vercel doang sih. Jadi buat kalian yang mau deploy, oh ya BTW aku mau deploynya itu yang ini nih. Kalau kalian lihat di repositoriku yang ini nih, yang nih test deploy. Ini aku bakalan pakai si repository ini buat ngedeploy. Ini kodenya sama kok yang kayak aku tadi apa? Tadi tunjukin ya yang fetch API gitu. Aku bakalan pakai ini. Jadi kalian langsung aja cari Vercel di Google. Tuh bahkan paling atas tuh udah ada. Kalian login. Kalau nggak salah loginnya aku saranin, loginnya aku lupa pakai apa. Harusnya bisa pakai Google sama GitHub. Aku nggak tahu GitHub bisa atau nggak. Tapi ini Google sih. Oke, jadi aku bakalan deploy di ini ya, projectku. Nah, di sini aku bakalan langsung aja add new project. Nah, di sini kita bakalan disuruh milih nih, import git repository. Nah, kalian bakalan pilih tuh, mau import yang mana. Nah, karena aku tadi mau import yang ini, yang test deploy kondensasi 3, aku bakalan klik import yang ini. Dia bakalan baca otomatis kok. Kayak builder kalian apa gitu. Nah, di sini aku pakai Vite. Di sini juga ada Vite sebenarnya. Ya, aku bakalan import dulu. Nah, ini project name bebas, kalian mau kasih nama apa aja. Nah, di sini ada preset. Preset itu tuh ibarat tuh kayak udah jadi gitu, barang udah jadi, setupnya udah jadi. Ini banyak sih, ada Angular, Astro, Blitz, React App, oke. Terus Next.js, Nux, ya banyak sih ini. Kalian bisa coba sendiri, tapi karena kita di sini pakai Vite, kita pakai aja sini. Oh ya, BTW kalau kalian misalnya mau kayak deploy HTML CSS sama JavaScript biasa, itu eh, lumayan ribet ya setupnya. Soalnya aku pernah dulu deploy HTML CSS sama JavaScript biasa tanpa builder. Ya maksudnya buat apa kan builder HTML CSS JavaScript biasa? Ya itu lebih banyak error sih, mungkin mungkin bug atau aku lupa salah setup gitu. Tapi ya kalau kalian pakai builder lebih gacor sih sama pakai framework gitu. Ya tergantung yang supportnya di sini sih. Oke, kita bakal pakai Vite. Di sini nggak usah setup apa-apa. Nah, kalau aku kan tadi kan ngasih tahu kalian aku konsum API punya orang lain gitu. Jadi, oh ya, dan juga si yang punya API itu dia ada sistem otorisasi gitu. Yang tadi apa? X API gitu di header ya. Nah, aku bakalan eh copy paste dulu. eh ini berbahaya nih sebentar. Bakalan copy paste dulu
API key-nya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ini key-nya fit API key yang tadi aku pakai. Ini API key ini buat kunci kalau kalian mau pakai API orang lain gitu. API tertentu. Bakalan ambil dulu. Nah, terus aku bakalan deploy di sini, klik deploy. Nah, tinggal tunggu aja. Nah, di sini. Kita tinggal tunggu aja. Harusnya nggak ada error sih kalau udah di setup. Tadi aku soalnya udah coba sih. Tunggu aja. Oke, udah nih. Udah jadi. Jadi kalian bisa akses ya ini ya. Sebentar. Oke. Nah, ada satu lagi nih. Ada satu lagi trik buat ini membantu sih ini. Jadi kalau kalian misalnya mau habis sudah deploy di Vercel, kalian ke setting, terus ke deployment protection. Nah, sini nih. Di sini nih ada Vercel authentication. Jadi aku saranin kalian buat matiin. Kenapa aku saranin kalian buat matiin? Karena kalau misalnya ini hidup dan kalian share link project kalian, si website kalian tuh bakalan minta login Vercel, nggak bisa lihat. Tapi kalau kalian matiin, itu guest tuh bisa lihat, kayak user biasa tuh bisa lihat gitu. Nah, karena aku udah ada, nah coba, nah coba nih, kalau kalian mau tes, bisa tuh. Bisa atau enggak di apa dipakai. Nah, kalian, aku udah kirim di chat sih. Jadi kalian bisa coba sih. Nah, mungkin itu aja sih, apa deploy ya, singkat sih. Nah, terus Kak, kalau kalian misalnya misalnya apa? Misalnya ada kode baru dalam sini, komit kalian bertambah, komit kalian bertambah misalnya berapa tuh 5. Nanti dia bakalan eh ke build otomatis gitu. Misalnya eh websiteku ya, website portofolioku. Di sini kalau nggak salah ada historinya deh. Historinya berapa kali nih? Ntar, nah kayak gini nih. Jadi pertama kali itu aku buat tuh 129 hari yang lalu. Jadi setiap aku commit, dia bakalan ngambil yang commit paling terakhir gitu. Jadi ini udah gacor banget sih kalau kalian pakai. Oke. Ya, jadi ya mungkin demo singkat aja segitu. Aku balikin ke Darin. Thank you. Oke. Jadi di sini ada project. Jadi buat kalian yang mau ini sekalian buat ini sih apa? Buat nambah portofolio kalian gitu. Jadi motivasi gitu. Jadi belajar sambil buat project gitu. Puasa udah mantap banget sih. Jadi projectnya itu apa? Projectnya itu kalian akan ngebuat personal website. Kayak personal website. Aku bakalan kirim beberapa link di chat. Jadi kalian bisa cek kayak personal website contoh punya orang itu seperti apa. Jadi kalian bisa referensi gitu ya. Ini personal websiteku. Terus coba kirim punya teman-temanku deh. Jadi ya final final projectnya kalian bisa buat personal website kalian sendiri ya. Bisa pakai HTML CSS biasa, bisa pakai React juga, bisa mau pakai Tailwind bebas. Tapi saranku pakai React sih, karena sayang banget ya udah gacor-gacor nyoba nggak dipakai gitu. Sayang sih. Nah ini nih, ini juga bisa, ini juga Sabi. Nah, kalian bisa lihat tiga referensi itu, ya ya kira-kira bentuknya gitulah personal website. Jadi teks-teksnya bebas, kalian mau pakai HTML, CSS, JavaScript biasa, maksudnya plain biasa, teks-teks biasa atau mau pakai React, it's okay. Tapi saranku pakai React gitu. Terus buat CSS-nya bebas mau pakai pakai apa? Mau pakai CSS vanilla, mau pakai Tailwind, bebas, it's okay. Yang penting projectnya jadi dan kalau bisa di deploy ya, kalau bisa ya, biar ya nambah portofolio kalian aja sih. Ya lebih enak aja sih. Jadi nggak usah buat 2 kali gitu. Ya, mungkin mungkin tim backend bakalan nge-mentionin juga, kayak ngejelasin ulang apakah mengenai project ini ya. Aku nggak tahu bakalan pakai backend atau enggak ke depannya. Soalnya biasanya website
personal website itu biasanya nggak perlu back end ya. Tapi kalau kalian ada ide atau dari pihak back end-nya ada, ya tinggal di dengerin ikutin aja atau jadi referensi aja. Ya mungkin ya segitu sih untuk penjelasan projectnya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung gitu, bisa bisa chat aja, bisa tanya aja. Oke, thank you. Balikin Daryl. Oke, thank you, Val. Sekarang ini kita Q&A ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung mengenai materi kita hari ini atau mungkin tentang demo. Nah teman-teman kalau misalnya ingin tanya ke saya atau ke Valeska atau mau di grup chat juga boleh. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Oke, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, thank you semuanya sudah mengikuti workshop sesi 3 kali ini. Nah, ini kita ada Instagram, follow ya di follow Instagram kami di @gdgoc_binus_bandung. Oh, ini ada pertanyaan bentar. Kak, mau nanya buat personal website ini harus pakai Vite, Kak? Oke, mungkin Buat aku bantu jawab ya. Ayo, Oke, jadi pertanyaan pertama dulu nih dari Alvin. Nanti projectnya disubmit di mana ya? Sama ada sertifikatnya kah? Setahu aku ada sertifikatnya. Kalau kalian nyelesain, terus projectnya submit di mana? Itu nanti bakalan dikasih tahu lebih lanjut ya. Cuman kan maksudnya gini, sesi frontend kan udah selesai nih sampai sesi 3. Nah, tapi kan backend setahu aku masih ada banyak sesi. Nah, kalian bisa ikutin aja dan mungkin bakalan di announce di grup ya kalau kalian udah join grup WA gitu. Kayak submitnya di mana gitu. Terus paling yang backend sih nanti bakalan kayak ngejelasin lebih lanjut gitu. Soalnya kan mereka masih ongoing gitu. Nah, terus deadline-nya kapan? Dari yang aku lihat diskusi itu kalau tidak salah tanggal di bulan Februari ini sih, tanggal 20 sebentar. Tanggal 24. Deadline-nya 24 aku tulis. Tuh, deadline projectnya 24 Februari. Jadi harusnya masih ada 17 hari lagi. It's okay lah buat nyoba buat personal website yang simple. Yang nggak simple sih. Mau kompleks juga bisa sih. Tapi ya bisa lah 17 hari. Oke. Semoga terjawab. Yang kedua, kamu mau tanya personal website-nya. Oh, ini harus pakai Vite. Oke, mau buat personal website pakai Vite. Sebenarnya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi ya. eh nggak harus nggak harus pakai React. Ya, ini disclaimer nih, nggak harus pakai React. Kalian boleh pakai HTML, CSS, JavaScript biasa. Cuman disarankan pakai React dengan builder Vite gitu. Itu saran sih. Tapi kalian bisa juga HTML, CSS, JavaScript. Mungkin kalian mikir nih, oh, aku mau sekalian belajar HTML, CSS, JavaScript, kencengin dulu, baru terjun ke React. So, oke. Saranku, kalau misalnya udah mau YOLO aja, mau gas aja, ya udah gas aja langsung React Vite. Oke, semoga jawab. Error no output. Name this font after you can. Oke, oke. Itu user oke. Oke, itu berarti nggak ada direktornya tuh namanya di situ. Oke, kamu bisa kirim nggak kayak apa tuh repositorinya? Jadi biar aku bisa cek langsung gitu. Aku bisa cek langsung salahnya di mana gitu atau problemnya gimana. Bisa kirim lewat chat aja mungkin. Oke. Ini ada pertanyaan lain sebelum lanjut? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan ya.
Jadi ini ada IG kami ya, boleh di follow di @gdgoc binus Bandung ya. Lalu nanti kan backend juga bakal ada lagi ya. Boleh teman-teman untuk register backend session 3 dengan judul SQL dan database. Saya beri waktu sampai 20.57 ya untuk register. Ya ini boleh sih buat kalian yang mau belajar backend gitu. Jadi dapat double double knowledge gitu ya. Kalian sebenarnya front end tuh seru, cuman lebih seru lagi. Ya nggak tahu ya ini preferensi ya. Tapi back end juga gacor sih. Terutama back endnya Golang kan. Ya biasanya kalau kalian belajar React gini tuh biasanya pasangannya tuh apa? Pasangannya tuh biasanya kalau nggak ya paling mentok Express gitu, Express JS. Cuman kali ini pakai Golang tuh wah gacor sih. Terutama kalau kalian misalnya mau ngelamar kerja atau magang itu atau internship, Golang oke sih di company gede atau biasa aja. Ya Express biasanya masih ada yang pakai, cuman ya Golang oke sih buat nambah knowledge dan bisa juga dipakai buat lead code kalau kalian tahu. Val ini juga ada pertanyaan nih. Apakah project front end dan back end dipisah? Wah, dipisah nggak ya? Oke, eh kayak yang aku bilang tadi, kan final project. Jadi final project itu gini teman-teman. Final project itu kalian buat personal website. Nah, personal website itu eh front end udah pasti lah ya, karena kan front end kan kalian harus buat tampilan. Nah, cuman back end itu balik lagi tuh. Back end tuh nanti kalian tanya aja sama pengajar sama mentor yang apa yang back end. Kira-kira ngaplikasiin back end ke personal website tuh gimana? Atau kalau misalnya mereka bilang oke-oke aja, pakai front end aja, atau kalau mau mereka rekomendasiin pakai back end apa gitu, kayak misalnya apa gitu, kayak misalnya nambahin apa gitu mungkin portofolio ke dalam database terus kalian fetch itu cuman ribet banget sih. Tapi ya ikutin ikutin saran dari mereka sih. Maksudnya kalau mereka bilang apa gitu, kayak kalian jadiin patokan aja gitu. Nah, terus menuju full stack mantap. Jadi digabung ya jawabannya, front sama back endnya. Oke, kamu jawab. Oke, sudah 20.58. Saya lanjut ya. Nah, ini abis ini ada sesi dokumentasi buat eh, panitia. Boleh bantuannya? Oke, terima kasih Ko Daryl. Oke, kita sekarang masuk ke sesi dokumentasi ya guys. Boleh nih dibuka kameranya semuanya. Aku kasih waktu 2 menit aja ya. Yuk, yuk, yuk. Yang belum on cam boleh on cam dulu. Oke, ayo guys on cam. Oke, untuk slide 1 nih kita gaya bebas dulu ya. Oke. Hitungan ketiga aku foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita seperti biasa ya. Kak Dere boleh dicontohkan gaya GDGOC-nya seperti apa? Oke. Hitungan ketiga ya aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, oke, aku kembalikan ke mentor. Makasih guys. Oke, thank you ya bantuannya panitia.
Jadi sesi kita sudah beres ya. Dengan demikian workshop front end sesi 3 kita sudah beres. Nah, teman-teman boleh mengisi link absensi pada sesi 3 ini. Once again, thank you for joining us and good night. Teman-teman yang sudah mengisi link absensi, maaf, sorry guys, ini salah absensinya. Maaf guys. Buat teman-teman yang sudah mengisi link absensinya, boleh bubar ya.